Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Minggu 26 Januari, hari Minggu, Pekan Biasa yang ketiga. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah mengenapi karya penyelamatanmu. Kami mohon, anugerahkanlah Roh-Mu kepada kami, agar kami dapat menerima pengajaran Putramu yang akan menuntun kami sampai kepadamu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama Engkau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas, bab 1, ayat 1-4, dilanjutkan bab 4, ayat 14-21. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh saudara-saudara yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari awal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Dengan demikian engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Sesudah dicobai iblis di padang gurun, dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Selama di situ Ia mengajar di rumah-rumah ibadat, dan semua orang memuji Dia. Lalu Yesus datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca kitab suci. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, Bapak Suci Paus Fransiskus menetapkan pada hari Minggu ketiga dalam masa biasa ini sebagai Hari Minggu Sabda Allah. Ini merupakan undangan bagi kita semua untuk semakin mengapresiasi, mencintai, dan setia kepada Tuhan dan sabdanya. Paus Fransiskus mengharapkan supaya kita sebagai satu gereja punya habitus baru, kebiasaan-kebiasaan yang baru dalam merayakan, mendalami, dan menyebarkan sabda Tuhan. Ini benar-benar menjadi tugas panggilan kita sebagai gereja
masa kini. Saudari-saudaraku yang terkasih, penginjil Lukas memulai Injilnya dengan menyapa Theophilus yang mulia, serta mengisahkan tentang proses pembentukan buku sucinya yang berisikan segala peristiwa yang telah terjadi. Dengan kesaksian para murid Kristus itu sendiri, semua yang diajarkan merupakan kebenaran, bukan kata-kata kosong. Penginjil Lukas juga menampilkan sosok Yesus yang penuh dengan Roh Kudus begitu viral di mana-mana. Ia mengajar dengan kuasa dan wibawa sehingga dapat memberikan Roh Tuhan ada padaku karena ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan kepada orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dan Tuhan Yesus mengakhiri perkataannya dengan mengatakan, pada hari ini genaplah nas ini ketika kamu mendengarkannya. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa yang dialami Yesus ini juga pernah dialami oleh Ezra ketika membaca kitab Taurat yang membuat semua orang terharu mendengarnya sambil berkata, amin. Sabda Tuhan memang mempersatukan kita semua. Maka benarlah apa yang dinasihatkan oleh Santo Paulus, bahwa dengan membaca, mendengar, dan melakukan sabda Tuhan, kita semua membentuk tubuh Kristus. Dan masing-masing menjadi anggota dari tubuh yang satu dan sama. Maka menjadi pertanyaan refleksi untuk kita semua. Apakah sampai saat ini kita masih setia membaca kitab suci, mendengarkan firman Tuhan, yang tentunya saat ini bisa kita dapatkan dari berbagai macam tempat, lewat media sosial, lewat renungan-renungan yang dibagikan di grup-grup WA, dari channel YouTube, saat kita ikut ibadah, saat kita ke gereja. Dan mungkin juga ketika kita berdoa secara pribadi, lewat meditasi dan juga renungan-renungan kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, maka marilah ini menjadi undangan bagi kita semua untuk semakin mencintai firman Tuhan, mencintai sabdanya dengan mendengarkan dan melakukan sabda Tuhan itu dalam hidup kita sehari-hari. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Berat memang tugasmu, tetapi kau diberi rahmat. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Sang Kristus memikatmu, takkan mampu kau menolaknya. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Dan doaku bagimu, semoga teguh semangatmu. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu
sandarkan kasih-Nya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.